Hai guys, kembali di Revit. Ya, kayak seperti di video sebelumnya, aku akhirnya barangku datang dari US, yaitu aku beli Apple Silicon Case punyanya Apple pastinya untuk 12 Pro Max ku, dan ini aku sekalian beli untuk MagSafe-nya. Sorry ya teman-teman, ini karena dusnya itu kena di bea cukai katanya temanku, jadi harus dibuang dusnya, nggak apa-apa deh. Yang penting kan barangnya. Jadi nanti kita lihat apakah worth it ya teman-teman beli silicone case ini sama MagSafe-nya. Kenapa aku nggak pakai casing lain? Ya karena di 12 Pro Max ini atau iPhone seri 12 yang terbaru tahun ini itu dia punya teknologi namanya MagSafe, dan beberapa case terkenal seperti Spigen, Otterbox dan lain-lain itu kayak MagSafe-nya tuh nggak bisa terlalu lengket, nggak bisa pas gitu sama untuk di bodi belakangnya iPhone ini. Makanya untuk kali ini aku mau coba yang Apple Silicon bawaannya dari Apple, dan pastinya lebih kompatibel untuk cas MagSafe-nya ini ya guys. Kita lihat, kita unboxing dulu yang ini, yang silikon ini. Oh, ini sudah dibuka juga ini kayaknya guys, nggak apa-apa ya, sebentar. Bentar guys, kok susah ya? Ini guys, barangnya kayak biasanya ini nggak ada apa-apanya sih guys, cuma kayak kardus-kardus biasa. Ini kayak biasanya ada kayak buku panduan dari Apple, tapi nggak penting lah ini. Kita minggirin dulu. Nah ini guys. Oke, seperti biasa, ini sekarang karena ini enak banget ya guys, dipegang enak banget karena mungkin bentuknya ini flat ya. Jadi kalau dari segi tekstur sih nggak jauh beda, mungkin hampir sama ya sama Apple Silicon Case di seri-seri iPhone sebelumnya. Cuma yang di sini yang membedakan ini ada kayak lingkaran guys, kelihatan nggak? Nah guys, bisa lihat kan ini ada lingkaran. Nah ini yang membedakan Apple Silicon atau casing keluaran Apple tahun ini untuk seri 12 dari tahun-tahun sebelumnya guys. Makanya itu kalau menurutku ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya banyak rekomendasi casing selain punya Apple karena memang nggak ada teknologi ini guys. Dulu kan memang belum ada MagSafe seperti ini, cuma wireless charging biasa. Tetapi untuk kali ini itu ada namanya MagSafe yang kalau nggak ada kayak timbulnya ini logonya, bukan logo sih, kayak apa ini ya, kayak lengketnya ya, magnetnya untuk MagSafe itu nggak bisa pas dan nggak bisa rapat gitu, kayak gampang lepas dari casnya. Makanya untuk tahun ini aku mau coba yang Apple Silicon yang buatan Apple, karena yang pasti sudah didesain oleh Apple, casingnya ini bakal rekat dan nggak gampang lepas dari casnya nanti kalau kita coba. Kalau masalah tekstur nggak usah ditanya guys ya, Apple Silicon ini enak banget. Ini di Indonesia ini aku kemarin lihat di iBox itu sekitar 900 ribuan lah. Kalau yang leather case itu lebih mahal, sekitar 1.100.000-an. Kalau yang ini 900-an lah guys. Cuma kan aku ini beli di US, titip temenku, ini aku kena lumayan murah guys, sekitar 500 ya, 600 ribu lah, 600 ribu lebih sedikit lah. Kita coba ya guys, kita tempelkan, kita coba. Enak, teksturnya enak banget. Kenapa aku selalu lebih prefer yang langsung keluar guys, langsung keluar. Kelihatan nggak tadi? Coba aku ulang ya, sebentar aku ulang. Ini guys, coba guys ya, loh nggak bisa. Oh cuma sekali aja guys kayaknya. Pertama kali masuk tadi langsung nggak keluar kayak notifikasi, kayak itu kayak lambangnya tadi yang bulat itu di casingnya keluar emonya gitu, kayak animasinya di punyanya Apple ini. Jadi ini memang casing memang buatan Apple yang dikhususkan untuk bisa kompatibel sama MagSafe ini. Tapi jangan salah ya teman-teman, banyak di luar juga bisa. Jadi nggak memungkinkan, walaupun beberapa casing aku pernah coba kayak Spigen dan lain itu bisa, tapi nggak bisa rapat kayak gini guys. Ini kita coba ya.
sorry kebalik. Nah, kan dia nggak gampang jatuh guys. Dan lihat nih guys, loh. Ini bisa dibilang rapat dan kuat, magnetnya itu kuat. Jadi nggak sampai. Jadi pasti menurutku pasti lebih untuk dari segi performance di casnya itu pasti lebih baik daripada casing lain nih guys. Kuat, cukup kuat kalau menurutku. Kita coba ya, kita cas. Nah ini guys, kita coba ya. Ini sudah aku tancepin. Kita kok nggak masuk? Nah, keluar animasi kayak gini. Nah, itu kan kamu nggak mungkin bisa dapat kayak apa ya? Kayak ya animasi kayak gitu tuh kalau nggak dari benar-benar produk atau casingnya dari Apple. Ya, masuk guys, ngecas. Dan ini menurutku, aku prediksi ya guys, mungkin ini adalah cas Apple untuk beberapa tahun ke depan guys. Jadi kalau tahu teman-teman dengar rumornya untuk iPhone tahun depan tuh no port. Jadi nggak ada portnya sama sekali. Ini cuma nggak ada lubang sama sekali dan hanya ada lubang speaker. Otomatis ke depannya aku bisa prediksi mereka pasti akan semuanya beralih ke wireless charging seperti ini guys. Itu menurutku enak sih. Cuma kalau ini kalau ditinggal tidur, tinggal ditaruh gitu tuh enak sih guys. Cuma karena ini bentuknya, maksudnya kalau kita mau sambil mainan gini memang agak aneh gitu ya, agak nggak enak. Cuma kan teman-teman tahu kalau baterai iPhone 12 Pro Max ini cukup awet, jadi mungkin aku bisa cas satu malam, tinggal aku taruh di sebelah kamar tidurku, narkasku, tinggal aku taruh gini. Mantap. Oke, kita coba ya. Aku ada casing satu dari Spigen. Kita coba bisa masuk atau enggak dan kuat apa enggak magnetnya guys. Kita lihat. Kita taruh dulu. Ini aku pakai Spigen Thin Fit. Cukup enak juga awal-awal. Kita coba. Nah, kita coba guys. Nggak mau guys. Nah, bisa masuk, tetap bisa masuk guys, tetap ngecas, cuma ya gini, ini enggak. Nah guys, ya kan, gampang. Jadi gini guys, kesimpulannya itu beberapa casing kalau itu memang bisa tetap masuk, untuk casnya tetap masuk, tapi untuk magnetnya itu dia nggak bisa kuat. Jadi kayak, nah gampang jatuh gini kan, yang pasti jatuh ini, nah langsung jatuh. Nah itu kenapa? Salah satu alasan aku akhirnya beli Apple Silicon Case ini. Dan kalau teman-teman tanya kenapa aku nggak pilih yang leather, ya karena menurutku aku dari pengalaman beberapa tahun lalu, leather itu memang lebih enak dipegang, cuma dia lebih licin. Teksturnya kan kulit lebih licin, tapi memang lebih kelihatan premium guys. Tapi karena aku tahu di sekarang ini kan ada, ya kita tahu corona gini, kita kan pasti sering cuci casing kita atau enggak kasih alkohol. Menurutku daya awetnya untuk ke depan kalau sering dicuci atau dikasih alkohol, itu yang kulit pasti lebih gampang rusak guys daripada yang silikon ini. Makanya itu aku prefer untuk tahun ini, aku prefer beli yang silikon karena pertama jauh lebih murah. Beda berapa ya, kalau nggak salah beda $10. Dan yang kedua pasti lebih awet ini teksturnya silikon daripada leathernya Apple. Dari yang Apple. Karena kalau yang ini mungkin yang silikon ini lebih tahan kalau aku cuci atau aku semprot kayak alkohol dan lain-lain di masa-masa pandemi seperti ini. Oke guys, itu dulu reviewku tentang Apple Silicon Case ini sama casnya MagSafe ini. Jadi kesimpulannya guys, kalau memang mau ngerasain fitur cas terbaru dari Apple, menurutku kalau teman-teman memang sudah niat untuk beli ini, itu sekitar 800.000 guys kalau di Indonesia. Ya 850-an aku tahu di iBox. Teman-teman, aku rekomendasikan untuk beli juga case-nya. Jadi supaya teman-teman benar-benar itu dapat feeling dan performance-nya MagSafe ini sama case-nya. Kalau teman-teman cuma beli ini MagSafe-nya aja dan pakai casing lain, menurutku
nggak terlalu worth it, karena pasti akhirnya lama-lama nggak kepake karena males ngeliatin, nggak magnetnya kayak nggak bisa bagus, nggak bisa nggak bisa rapet gitu guys di iPhone-nya. Ya udah, itu dulu guys reviewku tentang Apple Silicon Case dan MagSafe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.